Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Dan segala urusan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka ya saling menguatkan di dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan isi dari vlog kali ini pun ini akan membawa kebaikan untuk dunia akhirat kita. Amin, ya Allah, amin. Seperti biasa, ya tentunya kita ditemani oleh orang-orang yang luar biasa yang insya Allah diridhoi dan dimuliakan oleh Allah. Kita sapa dulu guru kita, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pakaiannya saya suka ini modelnya, kayaknya harus agak dicontoh ini kayaknya. Dan kalau sedulur beriman mau beli juga ke saya aja daftarnya. Promosi. Ada ujungnya biasanya. Apa tuh? Ustaz, bajunya buat saya dong. Itu jangan di sini bicaranya, di ruangan lain. Oke, kita sudah Pak Guru kita, dan juga di sebelah kanan saya ini yang mungkin dulu sedulur beriman suka nonton siraman kolbu. Itu kalau bermula mau ceramah itu ada pantun. Ya. Haji Markum. Nah, terus Dompetnya jatuh. nah itu dia artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang sebelah kanan saya ini Ustaz Zaki, ya Zaki Muhammad. Masya Allah ini sudah lama banget gak ketemu. Udah berapa tahun gak ketemu? Alhamdulillah 10 abad. 10 abad ya. Jadi kemana aja nih? Biasa. Nyari dompet yang jatuh. Nyari dompet Haji Markum. Ternyata yang nemuin Pak Haji Hasan. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah berkat doanya. Bajunya bagus bajunya tuh. Kenapa? Bajunya bagus juga ya. Alhamdulillah. Tapi ini bukan baju sirko kan? Ini mereknya apa ya? Kayaknya kabel. Agak beli maksudnya. Agak beli. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz Asep. Ustaz Asep sehat juga. Alhamdulillah. Istri sehat istri. Oh selalu. Oh gitu. Kan selalu berdoa minta kesehatan. Alhamdulillah. Nah saya nggak ngerepet-repet kok. Alhamdulillah sehat. Oke, saudara iman nih, alhamdulillah ya sudah ada Ustaz Zaki yang sudah lama nggak bersua dan alhamdulillah hari ini bisa bersua. Mudah-mudahan nanti banyak cerita yang mungkin barangkali bermanfaat nih buat kita ya, Ustaz Zaki. Kemudian di sebelahnya ada penulis buku yang masya Allah bisa mengalahkan penulis yang sudah senior. Ada Abi Hasan. Assalamualaikum Abi Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Bi ya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali naik cetak Bi? 4. Baru 3. 3 masuk 4. Belum. Masya Allah. Katanya saya dapat apa tuh WA dari bukan WA, ada pertanyaan dari para sedulur ya lewat channel saya. Ustaz Asep, saya lagi nyari buku kedua itu Abi Hasan gitu. Emang lagi nulis? Iya lagi nulis dia bilang gitu. Terus apa judulnya? Judulnya itu Mencari Jodoh di Waktu Tua katanya. Buat siapa? Saya bilang coba saya tanya. Habis sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, ini juga sudah lumayan nih, udah berapa abad juga gak ketemu. Ya, hari ini ketemu, Masya Allah. Ini adalah hari yang sangat spesial ya. Kemudian sebelah kanan kita, ya tentunya nggak bakal asing lagi, ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam sedulur. Kalau Pak Tung insya Allah aman lah, sehat selalu ya. Oke, sedulur beriman, nih hari ini topiknya sih mungkin kesana kemari ya karena ini sudah lama nih nggak ada silaturahim, jadi kita akan coba gali saja. Nah dari sekian pembicaraan kita mudah-mudahan bermanfaat. Amin sekali lagi ya. Oke, Gurunda, mungkin saya akan mulai bertanya, nanti yang lain boleh lah ya. Gurunda, ini saya mau bertanya, kan kalau misalnya jodoh itu kadang-kadang jodoh itu katanya dia akan sampai nanti sampai jauh, mungkin sampai meninggal atau sampai surga. Apakah benar seperti itu? Nah, terus kalau misalnya nih ada seseorang yang ternyata di tengah jalan putus tuh, apakah itu gimana tuh? Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pertanyaan bagus sekali. Selama ini orang itu kalau sudah nikah dipikir udah sampai meninggalnya pun harus dengan itu. Harus, saya tekankan harus. Sebenarnya jodoh itu saya melihatnya dari perkataan Allah, yaitu sekufu. Oke, sekufu ya. Jodoh itu sekufu. Nah, sekufu inilah orang jarang paham. Sekufu itu bisa selevel apanya ya, imannya, selevel apanya, semuanya itu dilihat dari begitu. Contohnya seorang wanita bezina akan berjodoh dengan bezina juga, laki-laki bezina. Seorang wanita yang solehah akan ketemu dengan laki-laki yang soleh. Itu sekufu maksudnya. Tapi dari kalimat inilah kita kembangkan untuk memahami sekufu menurut Allah belum tentu sekufu menurut otak kita. Yang menurut Allah itu gimana? Contoh, kita menikah mamanya. Nah, pada waktu kita menikah, itu kan sebenarnya kita menikah itu bukan dari Allah ngomong kepada kita, itu jodohmu, kan belum tentu seperti itu. Baik. Tetapi kita yang menginginkan wanita itu atau laki-laki itu menjadi jodoh kita. Sebenarnya kan itu. Baik. Dari mana wujudnya? Dari nafsu. Oh. Nafsu mana? Mata, keinginan, pangkat, jabatan. Walaupun dia dari keluarga baik, jabatan baik, fisiknya juga baik. Itu kan nafsu awalnya. Walaupun sebenarnya nafsu yang diturunkan itu baik. Ya, dari keluarga baik, kemudian juga dari ibadahnya juga baik, kemudian dari fisiknya baik, seperti itu. Nah, itu tetap saya kategorikan nafsu tetepan. Walaupun ada keinginan. Nah, di titik itulah nanti Allah itu kalau sudah namanya berjodoh atas izin Allah menikah nih. Ya. Nah, itu nanti dua-duanya ini akan menuju Allah atau tidak. Oke. Nah, perjalanan inilah itu yang akan bisa menjadikan orang ini akan terus berlanjut sampai kakek nenek, sampai salah satu dipanggil oleh Allah Ta'ala atau salah duanya. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala sampai kakek nenek belum tentu itu juga sekufu. Tapi dipaksakan karena apa? Karena sudah menikah. Karena apa? Karena sudah punya anak. Karena apa? Karena banyak hal. Saya malu kalau saya pisah. Itu kan karena nafsu. Karena punya anak itu kan nafsu juga nih. Sehingga nanti di dalam pernikahan itu malah banyak mudarat kalau sudah nggak cocok umpamanya. Baik. Sehingga itu bisa merusak iman salah satunya yang merasa tertekan. Nih, kemudian yang lain adalah kalau memang pada saat dia menikah, kemudian dalam perjalanan dia itu berhijrah dua-duanya, tapi dalam berhijrah salah satunya itu nggak kuat. Yang satu hijrah beneran, yang dulunya sering dugem umpamanya, akhirnya berhijrah, pakai hijab, pakai niqab dan sebagainya. Kemudian yang satunya masih belum bisa. Nah, itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang yang satu udah hijrah baik, yang satunya itu malah main-main, Berpura-pura hijrah. berpura-pura hijrah, ini kan sudah nggak sekufu namanya. Oke. Tapi kalau sama-sama sebetulnya membangunnya untuk dakwah nih. Tapi kan kadang-kadang di dalam dakwah itu juga ada perbedaan pendapat segala macam sehingga menimbulkan kerenggangan bahkan akhirnya putus. Apakah itu juga tidak sekufu lagi? Iya. Karena banyak atribut di situ yang menjadikan nafsunya yang ingin menang. Contoh, kalau mamanya kita laki-laki sebagai imam, istri mau ikut orang tua atau ikut suami? Ustaz jawab. Suami. Nah, ya jelas. Kalau istri mau ikut orang tua mau gimana? Selesai. Nah, selesai kan? Itu yang namanya nafsu. Padahal ada syariat yang menuntun istri itu harusnya ikut suami. Walaupun dalam perjalanannya ini mencari Allah, mencari loh ya. Belum saya katakan lurus, mencari loh. Semua kan mencari ya. Dari semua hal. Bisa aja kayak umumnya kita dakwah itu sebenarnya mencari Allah sebenarnya. Mencari Allah untuk kita kerjakan setiap hari agar menjadi amal-amal soleh kita. Baru mencari, belum ada yang hebat, belum. Istri kita juga mencari Allah gimana? Makanya suami istri itu berlomba-lomba dekat sama Allah Ta'ala. Nah, kalau dua-duanya itu masuk semua di situ, itu
itu namanya sekufu ya begitu. Baik. Kalau memang ada pendapat di mana pendapat itu keluar dari syariat, nah itu kelihatan tampak sekali. Jadi itu yang dinamakan bahwa bisa aja pisah. Contoh yang kemarin itu Inara dengan Virgon umpamanya di titik itu, kemudian Desta dengan istrinya siapa itu? Natasha. Natas Rizky, Ya, Natasha Natasha Rizky umpamanya. Itu karena memang seperti itu. Yang satu udah mencoba kuat, yang satu hewes, gak jalan-jalan kan. Mau nanti umpamanya salah satu nih yang memisah itu malah yang dia itu tidak mengenal Allah memisah, biarin nggak apa-apa. Karena memang Allah itu sekufu, itu kuncinya kalau saya. Jadi bukan masalah berjodoh, tapi sekufu. Berarti sekufu itu juga harus dipelihara ya. Artinya tidak hanya di awal sama nih sekufu, tapi terus menerus harus dipelihara. Karena Seiring sejalan berarti ya. Iya, karena pada saat mamanya sekufu, udah baik, sholat, tahajud dan sebagainya. Ini mamanya di tengah jalan, ini sama diperbaiki. Tapi ini yang laki-laki ini belok nih. Atau yang perempuan yang juga. perempuan belok nih, laki-laki dulu, nah nanti bingung Ustaz. Yang laki-laki dulu belok nih. Iya. Belok, kemudian main-main perempuan. Siap. Kemudian ketahuan nih. Nah, tinggal perempuannya bagaimana? Ikut belok. Ikut belok, nerima, atau bagaimana? Sebenarnya kan seperti itu. Atau perempuannya begitu belok. Nah, bagaimana laki-lakinya mau nerima? Kalau memang menerima silahkan, mau di ini ya silahkan, tidak ada persoalan menurut saya. Oke, Ustaz. Itu kan tadi berbicara tentang public figure ya, artinya para artis lah yang memang sangat mudah kelihatan. Nah, apakah hal ini juga bisa terjadi kepada para ustadz, para kiai, para tokoh agama, bisa nggak itu? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Jadi istilahnya kalau saya amati, cuma biasanya kalau pada ustadz, kiai atau tokoh agama ini biasanya nggak bisa. Tapi menekan di satu sisi biasanya. Contohnya? Saya mau nikah lagi nih, Bu, Umi. Biasanya gitu. Oh, ini kan stres nih istrinya. Kan itu mau ngamalin hadis sama Al-Quran. Iya, tapi kan dilihat dulu istilahnya. Kalau memang si laki-lakinya ini dia mau menikah karena matanya, itu kan beda, Ustaz. Walaupun ustadz. Saya nggak melihat ustadz itu jabatan kayak menteri. Oh, siap. Saya tidak melihat seorang ustadz itu jabatan kayak menteri. Iya. Menteri ada yang salah, ada yang benar. Iya, sama. Kita sebagai pendakwah ya sama, ada yang salah, ada yang enggak, ada yang ini. Sama, semuanya sama. Cuma kalau menteri itu pada tanggung jawabnya, kalau ustadz itu pada pribadinya sendiri, plus dia harus bertanggung jawab tentang mulut dan ilmunya yang harus dia bertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Nah, makanya pada saat seperti kita ini diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, saya cerita diizinkan dakwah, mau apa kita? Kalau melihat di depan itu ada pilus, ada kinclong, ada macam-macam, itu mata kita mau kemana? Ke depan, Ustaz. Iya. Mas ada yang... Apalagi kalau kita lihat ini kok 3 kali saya ngisi di situ, itu di depan saya mulu. Pilus semua ini. Iya, pilus, pipi halus. Sehingga kita mereka-reka sendiri, kali dia suka sama saya. Kan begitu. Bertanyalah seorang itu kepada panitia yang duduk di depan tadi, yang jilbab hitam siapa ya? Nah, mulailah itu kasak kusuk WA. Nah, itu dari mana? Kan selama ini yang saya tahu itulah senang itu biasanya dari mata. Dari mata. Mulainya ya. Mulainya itu dari mata, kemudian otak kita bekerja, setan itu manas-manasi begitu lah. Nah, tinggal dia mau bagaimana. Nah, disitulah mulai dia mau menikah karena nafsu, atau dia menikah sunnah Rasul yang memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kan beda nih. Siap. Baik, nah, disinilah kalau menurut saya tetap itu biasanya ada. Cuma kalau di level kita itu sebagai pendakwah biasanya ada yang tertekan. Biasanya tertekan itu maksudnya ya si yang pendakwahnya itu nanti kalau kamu ngizinkan kamu masuk surga. Dalilnya itu. Oke, makasih banyak Ustaz. Nih, kebetulan nih sedulur ini kan ada tokoh agama nih, ada pedai gitu. Dalam menyikapi fenomena sekarang yang terjadi nih kan, masalah
cerai, kemudian apa namanya itu poligami. Nah, kebetulan kan Kiai juga ini berada di front, di depan gitu kan. Ini gimana pendapat antum tentang fenomena yang saat ini terjadi? Tentang jilbab hitam tadi ya. Kalau jilbab hitam itu ada temennya. Jilbab putih. Lambang kesucian. Kalau jangan cari yang hitam berarti kan? Oh, jangan cari yang hitam. Jadi pertanyaannya sesuatu yang fenomenal. Ya, saya tidak mengomentari masalah banyaknya artis atau siapapun, karena yang namanya perceraian atau poligami itu bisa menimpa siapa saja. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya hidup ini bukan punya kita. Kalau punya kita, tentunya kita berharap sesuatunya baik-baik saja. Tapi karena hidup ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur dan bahagia menerima qadarullah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, masalah perceraian ya kan, berpisah, dua hati, cukup saja 2 kursi. Jangan tambah kursi lagi. Ya, jadi perceraian sih begini, kan dihalalkan karena ada tujuannya, diharamkan karena ada sebab dampak akibatnya. Itu guru saya yang ngajarin, Ustadz Danu. Ustadz Danu itu luar biasa, Ustadz yang ada di hati kamu. Wah, Minum dulu. Biar santai. Lanjut. Ya. Jadi namanya perceraian itu nggak usah digalauin atau nggak usah dipusingin. Memang qadarullahnya Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi jangan juga diciptain kan? Tapi jangan juga diciptain. Tetapi bahwasanya mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga itu kan kewajiban tidak hanya suami dan istri. Tetapi menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis, itulah yang akan membawa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa? Kalau kita berbicara perceraian, tidak ada seorang suami atau istri yang hidup ingin bercerai. Tetapi situasi dan kondisi dalam perkawinan itulah yang pada akhirnya banyak menimbulkan perceraian. Nah, gitu. Coba kalau masalah artis, kawin cerai, bukan kawin. Kalau kawin mah binatang ya. Nah, kalau bahasa Islamnya itu kawin itu nikah. Ya, jadi nikah juga ada singkatannya. Nikmat karena syahadah. Nah, tuh. Ya, kan gitu ya. Artis mau cerai ya silakan. Kiai, andaikan perceraian itu terjadi pada Kiai, sikap Kiai mau seperti apa? Sikap Kiai. Jadi antum itu begini ya. Kalau kita mengenal sosok, katakanlah orang yang menyebarkan kepada kebaikan, tidak terlepas itu seorang dai atau bukan, tidak terlepas itu seorang kiai atau bukan, kita harus bisa mensikapi dari sisi yang lainnya. Yang namanya dai, ustadz itu kan manusia biasa. Kita nggak pernah tuh yang namanya minta dipanggil dai atau ustadz, ya kan? Itu cuman bonus aja. Bonus yang pada akhirnya menjadi beban. Kenapa? Figur kita itu figur yang selalu diperhatikan orang. Kayak artis dong ya. Nah, tetapi walaupun seorang figur yang diperhatikan oleh orang lain, bukan berarti itu orang akan terlepas dari sebuah masalah termasuk perceraian. Oke. Kan banyak orang, kok Ustadz bisa cerai? Padahal tahu agama. Ya itu sekali lagi, bahwa ideologi pemikiran seorang ustadz itu merupakan pemikiran ideologi yang memang datangnya dari Allah. Sekarang bagaimana kita mensikapi? Nah, gitu ya kan. Hidup ini bukan kita ya. Jadi yang namanya dai, ustadz juga bukan manusia yang sempurna. Lagi mencari kesempurnaan. Nah, makanya bisa jadi Kiai pun 2 atau 3 atau 4 Biar sempurna. Tapi kalau istri 3 aja lah ya. kalau bicara istri memang harus 3. Kalau bicara istri, ya kan, iswan. 2, isku. 3. Kalau sendirian tidak ada istri?
Itu namanya Ismi. Isin. berat. Satu ada apa sih? Poligami. Nah, poligami itu beda dengan poligambreng. Kalau poligami berdasarkan syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau poligambreng yang dikedepankan bukan poligami tapi nafsu daripada manusianya sendiri. Makanya orang yang nafsu melakukan pernikahan atau perkawinan beda dengan orang yang berpoligami secara sunnah yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib guys, ini baru di Ustaz Zaki. Ya, baru kali ini nih ceramahnya itu lurus gitu. Maklum ya. Dan wajahnya kelihatan tegang banget gitu guys. Iya. Masya Allah. Ya, gimana? Ngomong-ngomong nih Ustaz, kan kadang-kadang kiai itu diundang di acara pernikahan tuh. Pasti kan kiai itu akan menyampaikan bahwa jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan begitu, itu udah pasti tuh. Nah, menurut antum sakinah mawaddah warahmah itu kayak apa? Oke. Kan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin, menciptakan, menjadikan ketenangan bagi seluruh umat manusia. Tetapi menjadikan ketenangan bagi umat manusia itu ada cara. Jadi nikah akan mendekatkan diri kita kepada baiti janati, rumahku adalah surgaku. Baiti janati syaratnya 4. Satu, laki yang soleh atau suami yang soleh. Dua, auladuhu abroror, anaknya benar. Ketiga, kulatuhu solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kayak kita nih sekarang nih, alhamdulillah kita tidak menyatakan diri kita soleh, tidak. Tapi setidaknya kita berusaha untuk cinta kepada orang-orang soleh. Lalu yang keempat, wariskuhu bil biladi, rizkinya cukup. Walaupun saat ini saya datang ke bengkel hati cuma tempe, rujak, kopi, tapi alhamdulillah Pisang-pisang disebutkan. Pisang. itu berarti rezekinya mencukupi. Nah, itulah yang namanya sakinah mawadah warohmah. Sakinah ketenangan, mawadah kecintaan yang memang berdasarkan Allah punya kasih niat dorongan. Warohmah penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi cinta dan kasih sayang itu terlepas dari hati yang selalu berkata lemah lembut. Makanya guru sering ngajarin sama kita. Babima rahmati minallahi lintalau. Itu kata-katanya Ustadz Danu yang selalu memberikan kita inspirasi. Lintalahum, cinta dan kasih sayang. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh suujon. Nah, begitu tuh. Oke, samping ini kan ada penulis buku. Abi, fenomena yang sedang terjadi nih, ada apa, cerai gitu kan, poligami. Kira-kira sudah difikirkan untuk bikin buku gitu? Nanti yang nyobek-nyobek istrinya. Maksudnya tutorial. Tutorial untuk apanya? Untuk cerai atau poligami? Gimana Bi itu dengan fenomena yang terjadi nih, Bi? Menurut Abi sebagai seorang penulis. Ini hubungannya apa ini? Kalau bicara cerai jangan lirik ke saya dong. Kenapa nggak boleh? Saya malah mau tertarik ini kata saya, sebenarnya abghadul halal yang tolak itu kan ya, sesuatu yang dibenci Allah tapi halal itu ya tapi dibenci. Nah, itu maknanya gimana ini bisa ke Ustadz semuanya nih pertanyaan saya nih. Monggo. Pengalaman Ustadz, menurut Ustadz Danu, Ustadz Asep, sesuatu yang dibenci, sebenarnya halal. Sesuatu yang halal tapi dibenci. Itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Gimana Ustadz? Kayaknya kok balik bertanya ke kita. Nggak apa-apa. Kan kebetulan kan ini narasumber, saya Kan mau nulis buku juga. Oh iya. Buat bukunya besok. benci ya. Sesuatu yang halal tapi dibenci. Abghadul halal au talaq. Siapa dulu Ustadz? Guru kita dulu. Nanti menyempurnakan. Ya kalau buat saya sih halal tapi kan dibenci Allah ya tadi. Halal karena tujuannya. Benci karena sebab akibatnya. Halal itu berarti karena tujuannya kan kalau istri sudah tidak bisa untuk diajak bermakrifat atau dekat kepada Allah kan berarti nggak ada pilihan. Mau jadi jodi apa mau jadi Joni? Kalau jodi jomblo ditinggal mati. Kalau Joni jodoh sampai di sini. Jonathan apa tuh Bang Yai? Lupa juga ini. Bener nggak? Jodoh karena mantan itu. Jadi kalau misalkan apa yang mau dipertahankan kan gitu. Karena apapun konteks dalam kehidupan rumah tangga terlebih masalah, pastikan
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami bertanggung jawab. Berprinsip berarti itu. Prinsip. Jangan mempertahankan sesuatu rumah tangga itu kalau di dalamnya itu terlalu banyak porak-poranda syariat dan akidahnya berantakan. Lebih baik kita kasih pilihan. Mau selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat atau sebaliknya. sebaliknya. Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala banyak jalan menuju Roma. Ya. Memang benar pernikahan itu menyempurnakan agama, tetapi salah dalam melaksanakan pernikahan dalam beragama, justru itu akan menjadikan kita terjerumus dalam api neraka. Itu tujuannya halal. Nah, dibenci Allah mungkin karena sebab akibat. Terutama kalau kita punya keturunan, kita punya anak. Tetapi buat saya secara pribadi, guys, ya, membesarkan anak itu kan tidak harus bersama. Ada apa gerangan ini? Membesarkan anak tidak mesti Bersama. Betul. Saya tambahin. Betul, betul. Tapi bisa aja ngomong di luar. Yuk kita besarkan anakmu bersama-sama yuk. anaknya siapa? Kan begitu. Yang tadi sama yang sekarang itu mirip kalimatnya. Tapi kalau dengerin kok beda ya? Iya. Bahasa tafsir yang perlu dicermati. Iya benar. Oke. Tapi insya Allah sudah betul tadi, bukan karena mau salah betulnya, memang kurang lebihnya begitu. Jadi halal itu sebenarnya ada satu dari yang dua ini tetap akan menuju pada jalan Allah, itu dihalalkan untuk berpisah. Untuk berpisah ya. Dan Allah membenci itu karena apa yang dimasalahkan sehingga berpisah. Nah, itu Allah benci. Sebab akibat. Sebabnya betul tadi Ustaz Zaki sudah benar. Jadi persoalannya apa? Kalau umpamanya laki-laki pisah sama istrinya, orang nggak ngerti. Itu hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala, hanya itu. Tapi kalau umpamanya saya disuruh menerangkan kenapa berpisah, laki-lakinya misah aja, kemudian laki-lakinya menikah dengan orang lain. Nah, yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu si laki-lakinya, bukan yang perempuannya. bukan. Karena dia sebagai imam ya. Ya. Oke. Nah, itulah yang nantinya bisa aja yang perempuannya itu nanti akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada suaminya. Insya Allah, menurut saya nih. Karena laki-lakinya sudah belok. Sehingga yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya laki-laki. Itu kalau laki-lakinya yang berselingkuh. Kan ada nih yang perempuan yang berselingkuh, ribut aja di keluarga, padahal laki-lakinya ya baik. Kan gitu. Nah, akhirnya karena memang ini sudah kelihatan panas, adem panas, yang perempuannya ini adem panas terus, akhirnya udahlah, bisa aja aku bertanggung jawab kok. Karena memang tadi wanita berzina akan ketemu dengan laki-laki berzina. Sama, dia gugat cerai, pisah, pada laki-lakinya lurus-lurus saja nih. Dia nikah dengan itu ya amburadul, memang nggak ada tujuan, dia hanya cuma ingin nafsu aja. Akhirnya si laki-laki ya bisa aja mendapat jodoh itu nanti dipilihkan sekufu lagi. Jadi yang itu enggak Akan balik lagi seperti itu. Makanya sekufu itu tidak selamanya itu bisa kita sandang kalau dua, si pria dan wanita ini tidak di jalan Allah. Seperti itu. Saya mau tanya Pak Ustadz, awalnya kan kita nggak tahu apakah pasangan-pasangan itu memang sekufu atau enggak. Setelah itu baru ketahuan. Apakah sekufu itu bisa dibentuk bersama untuk tujuan akhirat seperti itu Pak Ustadz? Nah, kan tadi udah jelaskan sama Ustadz Zaki, insya Allah juga saya jelasin. Haji Hasan juga udah jelasin bahwa di dalam pernikahan itu dua-duanya mau dekat kepada Allah Ta'ala. Itu yang namanya sekufu itu dibentuk terus. Tapi kalau umpamanya yang perempuan itu mau bentuk, laki-lakinya embes, tetapi ini kelihatan rukun ya. Tadi saya cerita kelihatan rukun, itu akan menjadi masalah besok di akhirat. Itu akan menjadi masalah besok di akhirat. Kenapa? Yang diinginkan si wanita kelihatan baik, yang sama laki-lakinya nggak bisa, nggak mampu dia. Nah, akhirnya memang besok di akhirat, walaupun di dunia ini kelihatan sama, di akhiratnya jomplang. Wanitanya insya Allah diizinkan masuk surga, laki-lakinya tetap aja masuk neraka.
Astagfirullah. Nah, inilah kelihatannya di dunia itu tetap kelihatan sekufu mata manusia, tetapi Allah enggak, ada raqib, ada atid yang selalu mencatat. Nah, itulah gunanya kenapa sekufu itu tidak hanya cuma sekedar doa. Sekufu itu harus dicari. Kita doa agar keluarga kita itu soleh soleha, paham ya? Ya istri, anak atau suami, anak kita doain soleh soleha. Itu tidak hanya cuma sekedar doa. Kita harus ada ikhtiar. Sama seperti kita berdoa ingin mendapatkan rizki yang halal dan thayyib dan insya Allah atau alhamdulillah berkah. Kan nggak cuma duduk di kamar, hanya sholat, hanya tidur, hanya makan, kamar mandi, kan nggak seperti itu. Kan harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya. Kan seperti itu. Ikhtiar pun nanti akan dijabarkan, nyikut apa ndak, pada saat ikhtiar mamanya dimaki-maki sama temen segrupnya apa enggak, itu kan salah satu ujian aja sebenarnya dari Allah Ta'ala. Nah, kalau itu bisa lengkap sehingga hati iman tetap stabil di titik itu, sama istilahnya apa yang dikatakan dalam hadis Nabi bahwa ujian itu akan meningkatkan iman kalau lulus. Kalau tidak lulus ya nggak akan meningkat imannya, ya malah begitu jatuh aja. Iya, atau dia nanggapi dengan omongan yang lebih nggak karu-karuan, jatuhlah dia seperti itu. Nah, sebenarnya sekufu ataupun sakinah, wawadah, warahmah itu sebenarnya tetap dicari. Nah, inilah yang namanya sebagian besar ibadah itu ada di dalam pernikahan. Itu karena dicari. Kalau kita di dalam pekerja nggak ada, hanya cuma nyikut apa enggak, kan gitu ya. Betul. Atau ngajuin proposal kita mbadi berapa, hanya gitu-gitu aja. Kalau mbadi sekian dosanya nanti berapa kira-kira, kan gitu aja. Tapi masa lalu ini Ustaz, masa lalu. Nah, di situ aja di titik ibadahnya paling kerja. Waktu azan sholat, kan gitu aja. Selesai makan siang kerja lagi. Yang mana ini ibadahnya? Kan gitu ya. Apakah kerja itu ibadah? Nah, kalau dia tidak pernah basmalah, bagaimana itu bisa jadi? Tidak jadi, karena itu niatnya dia hanya kerja untuk mencari uang, cari materi. Tapi kalau seseorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, pada saat dia itu bekerja, dia bismillah. Kemudian dia uji dengan teman-temannya yang kacau, ngawur dan sebagainya, dia istiqomah tetap ada di jalan Allah. Kemudian selesai dia pulang berdoa, kemudian alhamdulillah dilakukan itu bertahun-tahun, itulah yang namanya pekerjaan dia menjadi ibadah. Termasuk berkeluarga juga berarti ya? Termasuk berkeluarga yang harus dia kerjakan setelah pulang dari kerjaan. Kalau misalnya gini, dulu pada saat nikah bismillahirrahmanirrahim, cerai alhamdulillahirabbil alamin. Ya janganlah Ustaz begitu. Berarti itu yang tersinggung Ustaz Zakir nanti itu. Berarti salah satu dasarnya itu harus kejujuran kira-kira gitu Pak Ustadz ya? Hah? Kejujuran ada di dalam rumah tangga itu? Iya sih, memang harus ada kejujuran. Saya kasih contoh kejujuran. Kalau pamanah ada seorang suami istri, suaminya itu mamanya selingkuh. Yang namanya selingkuh padahal suaminya sholat nggak? Sholat dia tetepan. Doanya gimana? Jadikan aku seorang imam yang soleh. Namanya soleh. Iya kan? Dia tetap doa gitu. Jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Ya? Dia udah selingkuh beberapa tahun lah ya. Kemudian ini loh namanya nggak jujur ini Ustaz. Yang seperti itu. Itu umpama si suami itu pas dia itu HP-nya bunyi pas dia di rumah, kenapa dia lari nyari HP-nya? Padahal dia lagi mandi. Bisa jadi debt collector sebetulnya. Dia lupa kalau bilang jangan telepon dulu. Lupa dia. Padahal itu tukang apa namanya? Tukang minta jatah bulanan yang di sana. Itu harus jujur. Itu tuh maksudnya. Jadi jangan sampai ngejar HP gara-gara bunyi baru mandi gitu. Kalau bisa saya ngasih alternatif, matiin kalau kamu itu mandi gitu loh. Atau umpetin. Kan gitu. Kejujuran itu harus dibentuk. Jadi dia doa pengen jadi soleh, tapi kalau HP bunyi itu lari. Ketakutan lah. Lucu jadi ya. Lu kamu itu doa sudah bener kalau HP-nya bunyi kok takut itu kenapa?
Nah ini berarti nggak jujur. Pada saat umpamanya dia jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, akhirnya si laki-laki ini ketahuan umpamanya. Itu harusnya alhamdulillah ketahuan saya. Harusnya begitu. Selamatkan berarti sama Allah. Iya. Ya? Cuma laki-laki yang seperti itu nggak ada. Dia malah asem ketahuan. Setelah alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ini? Kan rata-rata gitu. Coba nanti kita tanya. Coba ya, teman-teman kita dakwah itu kalau ketahuan, dulu kok bisa ketahuan Ustadz? Aduh, saya memang. Dulu kan malah, padahal dia sholat, pingin jadi imam yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ketahuan tuh harusnya alhamdulillah ya rabbil alamin. Dia malah balang sial. Nah, iya, kan sial. Berarti selama ini ibadahnya dia itu hanya untuk menutupi selingkuhnya. Iya, menutupi selingkuhnya. Begitu. Jadi bukan menutupi aib, Ustaz. Kalau aib banyak ya. Menutupi selingkuhnya. Itu bisa. Karena pertanyaannya jelas ya. Jelas. Ini jujur namanya. Ya, jujur. Jadi kalau memang yang nonton vlog kita itu ada bapak-bapak laki-laki yang punya ini, jujurlah kepada istri. Karena itu juga akan ditanyain nanti di akhirat. Kalaupun gak jujur sekarang, nanti di sana juga ketemu. Gimana? Iya, kalaupun gak jujur sekarang pun nanti di sana kan ketemu. Ya ketemu. Cuma tinggal ada beberapa hal. Tinggalnya begini nih. Tinggal imannya laki-laki tersebut dan imannya perempuan tersebut. Ya. Kalau iman si laki-laki ya lumayan, iman perempuannya lumayan, ya ketemu pasti. Kebuka akhirnya. Di sini sudah kebuka dulu gitu maksudnya. Di dunia maksudnya. Iya, insya Allah ya. Tapi kalau iman laki-laki dan perempuannya itu kurang, nggak ketemu. Damai. Biasanya gitu. Siap. Dan itu nanti akan ditanyain oleh Allah Ta'ala. Pastilah. Karena apa? Karena memang dia beribadah hanya untuk dunia. Oke, Ustaz. Keluar dari perkara tadi mawaddah warahmah ya, sekufu. Nah sekarang kan juga akhir-akhir ini kan fenomena namanya nikah siri. Wah ini dia luar biasa. Iya. Nah, pandangan Ustadz selaku tokoh gitu kan. Ini kalau misalnya ada seseorang yang melakukan nikah siri, secara pandangan syar'i sah atau enggak? Kemudian Ustadz setuju nggak dengan nikah itu? Iya, sebenarnya kalau zaman dulu itu yang namanya siri atau sir itu kan tidak tampak atau tertutupi atau tidak jelas dan sebagainya lah. Ini bukan mut'ah ya. Ya, beda-beda. Nah, kalau kita lihat zaman dulu itu kan nikah ya seperti itu aja. Tidak secara tertulis lah di negara. Tidak tercatat ya. Gimana? Tidak tercatat. Tidak tercatat di KUA lah. Zaman dulu hanya disaksikan. Itu istrinya ini sekarang, itu istrinya ini, itu suaminya itu. Nah, itu tetap itulah sir tetepan namanya. Nah, yang namanya yang saat ini memang harus tercatat di negara. Sehingga agar nanti penduduknya berapa, kakaknya bagaimana, itu kan tercatat. Sehingga nanti ini yang akan mendapatkan jam sostek atau BPJS atau mendapatkan layanan termasuk rakyat yang tidak mampu kan seperti itu ya. Apa namanya itu? Pansos ya, seperti itulah. Jadi ada aturannya Ustaz. Kalau saya nikah siri itu sebenarnya monggo-monggo aja. Kalau saya disuruh cerita, saya begini ceritanya. Kalau memang nikah siri itu memang mau menutupi istrinya yang sah, ya itu kalau bisa jangan. Boleh nikah siri tapi kamu jujur lah. Karena bagaimanapun juga istri itu perlu tahu. Kita pergi kemana kan harus tahu. Betul. Masa kita pergi gini, Abi pergi kemana? Ke mall. Ke mall kok jam 3 baru pulang? Lah kan lucu ya. Healing. Healing kan gitu. Jadi tetap harus cerita. Kalau mamanya ke mall kan udah bohong. Panggilannya Abi tapi bohong, kan gitu. Nggak lucu menurut saya. Kan gitu. Tetap bohong dia. Mall itu juga singkatan sih. Apa? Mama online. Kacau nih, nanti kedengar bunda loh. Bunda pura-pura nggak denger.
Iya. Jadi kalau mau nikah siri silahkan bicarakan dengan istri. Itu yang akan lebih mulia di hadapan Allah. Itu aja kalau saya. Kemudian yang kedua, nikah siri karena apa? Karena memang dia nggak punya istri. Jadi nikah siri karena sudah beberapa kali atau kemarin itu mamanya gagal, jadi dia mau langsung nikah takut. Jadi coba-coba dulu. Bukan coba-coba juga. Ya bukan coba-coba lah namanya. Coba ulang lagi Ustaz. Ulang lagi. Nanti saja jadi video klipnya, ulang lagi yang tadi. Jadi kalau nikah siri jomblo, kalau jomblo boleh. Ya, kalau nikah siri itu diawali dari dia laki-lakinya itu barangkali trauma dengan masa kemarin. Iya. Gimana? Yes. Loh, ini namanya Ada tauhid. Namanya kan sama seperti pengenalan, Iya. tapi itu sudah sah. Pengenalan. Tapi itu sudah sah karena ya yang namanya yang laki-laki juga pernah merasakan, udah pernah menikah tapi gagal. Kamu jangan ketawa tuh. Kamu nanti tak habisin kamu. Ada yang perlu dihabisin. Tapi Ustaz, saya potong nih Ustaz. Iya. Tapi baiknya nikah siri atau terbuka sebetulnya? Ya nggak bisa baiknya. Kalau saya tetap nggak boleh ada pemaksaan. Nggak bisa ada pemaksaan. Nikah itu wong namanya sudah sah aja rame-rame dulunya juga bisa gagal. Jadi apalagi ini yang berikutnya yang kita maksud saya bukan saya itu orang ya. Dianya itu yang mencoba untuk jangan sampai gagal. Kan seperti itu. Jadi niat dia nikah siri itu sebenarnya baik. Bukan mau menterlantarkan wanitanya. Tapi jangan sampai di sini itu juga rusak. Karena juga lama-lama nggak boleh. Kamu kok kenalan diapelin sama duda umpamanya. Kalau dudanya Ustadz nggak ada persoalan kan gitu ya. Umpama. Ini namanya umpama. Tapi Ustaz yang di sana, di luar sana. Ustadz yang di sana loh. Di balik pintu. Ustadz yang di sana ini loh. Ya. Aduh, jadi kalau memang ta'aruf itu diawali dengan nikah karena sama-sama sudah ikhlas, monggo. Tapi harus ada target sampai kapan? Karena takut ada kezaliman kan Ustaz? Betul. Nah ini baru mau saya tambahkan, Ustadz dan nambah. Iya, harus ada target atau apa namanya itu? Deadline lah agar tidak ada kezaliman. Khawatir. Betul. Kalau itu, jadi intinya monggo silahkan. Kemudian kalau dua-duanya itu sudah oke, tidak ada masalah, memang tidak ada paksaan. Monggo siri silahkan. Kalau mamanya yang sudah masih punya istri ya bilang lah. Apa sih takutnya kan gitu. Apa sih takutnya Ustaz? Apa takutnya Ustaz? Takut ditelanjangin. Takutnya ada, keluar dari rumah jangan bawa apa-apa. Dulu saya pernah malam-malam itu ditelepon Ustaz. Siap. Ustaz, tolong saya mau tidur tapi istri saya bawa peso. Itu ada itu. Tolong saya Ustaz. Karena istrinya schizophrenia membunuh. Istrinya tukang daging. Oke, kalau yang seperti ini, kalau baik. Tadi istri saya Pak Bisa itu yang bisa menjelaskan Pak Tung. Oke, sebentar sebelum ke patung nih ya. Ustaz Zaki, ini tadi kan sudah diterangkan juga sama guru kita tuh tentang masalah syirik. Nah, pendapat antum sendiri nih sebagai ulama, sebagai kiai ya, sebagai ustadz, pandangan tentang nikah siri itu gimana? Sah-sah aja berdasarkan syariat gitu ya. Yang tidak sah itu kan kalau nikah siri tidak berdasarkan syariat.
Contohnya laki kawin sama laki. Wah. Iya, iya, benar. Itu tetap ada yang jawab, yang di sono sah-sah saja kan gitu. Iya, benar. Juga itu. Kacau yang sana yang kacau, Ustaz. Kalau kita yang muslim kan tetap tidak boleh kan gitu ya. Jadi ya kalau bisa nikah siri itu kalau mamanya, maaf ya, ini hanya lelucon, Iya, iya. tapi saya bikin agak serius. Siap. Nanti si istri itu bilang, anu Jeng, suami saya kok malah nikah lagi, itu gimana? Temennya bilang, disyukuri Jeng, daripada suaminya nikah sama laki-laki. Oh ya, alhamdulillah berarti suami saya masih normal, kan gitu ya. Kalau nikah sama laki-laki Maaf, ini bukan bercanda ya. nikah. Tomat makan tomat. Oke, lanjut Ustaz. Gimana tuh? Itu berarti kalau nikah siri itu nggak harus walimatul urs tuh ya? Pakai walimah apa enggak itu? Tetap Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada. Karena Anjuran aja ya? kalau dalam konteks pernikahan itu kan, kalau dulu yang tadi dijelaskan sama guru kita, nikah siri itu kan tidak sah, sah, mohon maaf, sah nggak apa-apa, yang penting berdasarkan syariat. Rukunnya terpenuhi Rukunnya semua. terpenuhi, walinya ada, saksinya ada. Nah, perkara adanya upacara atau memberitahukan ini pasangan kita, ini suami kita, itu kan sifatnya seremonial kepada keluarga tertentu aja sebenarnya. Cuma kan pada saat ini kan menjadi didakwamkan, artinya memberitahukan kepada halayak, saudara dan sebagaimana. Jadi nikah siri itu boleh-boleh aja berdasar syariat. Cuma kalau misalkan kita hidup dalam sebuah negara itu pasti kan ada legalitas pengakuan hukumnya. Iya, itu yang itu ya. Jangan salah, motor aja ada BPKB-nya. Masa kita surat nikah? Ayam aja ada kwitansinya. Ayam. Beli ayam maksudnya ada kwitansi. Yang penting laki-laki dan perempuan nikah berdasarkan syariat. Dan sini sudah diceritakan bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Adun. Nggak ada asep. Adam dan Asep. Boleh-boleh aja ya. Cuma kalau kita mah sekarang ya udahlah, yang aman-aman aja. Ikuti sebagai warga negara, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga kepada pemerintah. Ya. Kalau misalnya Ustaz sebagai pelaku nikah siri itu kira-kira ada Nanti deadline? dulu, Oh, nanti dulu ya. sabar. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap. Ya gimana ya? Iya. Andaikan Ustaz sebagai pelaku nikah siri, kira-kira ada target nggak sampai berapa lama? Ini andaikan. Ini setelah nikahnya atau Setelah nikahnya dong. Tapi kalau setelah nikahnya ya target kita ya sama lah, sakinah mawadah warohmah. Enggak, maksudnya ada Waktunya. Berapa? Persiapan pencatatannya. Oh, sebab persen catatannya. Ya kalau itu namanya Sudah dapolkan nama bukunya. Baru dicatat. Saya jawab Ustadz. Ya, jawab dah. Belum saya pikirkan. Karena tadi saya berpikir kalau misalnya nikah siri itu terjadi dan tidak ada target sampai kapan, kan kezoliman tuh. Iya, Kezoliman. Nah, kasihan. andaikan bahasanya Ustadz sebagai pelaku nikah siri, ada target nggak sampai berapa bulan atau berapa minggu gitu untuk menyelesaikan Atau sampai hamil. Kalau saya sih secara pribadi yang namanya jodoh itu kan tidak mengikat dengan waktu. Misalkan saya suka dengan seorang wanita, misalkan 1 minggu, 2 minggu terjadi kecocokan, Langsung. Siri. KUA, Iya. Anda jual, kita beli. Wah, ya jangan gitu dong. masalahnya kalau nggak cocok itu Masalahnya Ustaz Asep bukan karena cocoknya, karena apanya? belum ada yang mau. Kenapa belum ada yang mau? Pakai pilihan. Nggak mungkin lah kalau sekelas Ustadz misalnya. Iya. Pasti itu mau dari mana-mana bisa. Macam-macam. Jangan mojokin lah. Kan combanya nggak jatuh. Biasa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi guyonan tapi bisa jadi serius ya. Iya. Mudah-mudahan manfaat lah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Sedulur beriman, pengennya kita berpanjang kalam ini. Ini seru banget ini karena memang fenomena ini sedang terjadi. Ya bahwa ya nikah siri itu boleh-boleh saja, tapi yang bagus itu justru nikah yang
juga legal secara agama dan negara, kan begitu. Tapi mungkin sekarang ada juga yang melakukan lah yang penting mah secara agama aja dulu. Tapi ingat bahwa kalau seperti itu harus ada target karena takutnya terjadi kezaliman. Di antara kita semua pasti ingin sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah. Itu bisa diciptakan bukan karena orang lain, tapi karena kita. Maka mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Orang beriman pasti dia akan memegang teguh janjinya saat saya terima nikah dan kawinnya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam vlog ini banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi